Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang lanjutan di mata kuliah kalkulus 1 tentang limit ya. Yang pertama kita akan lihat tentang model daripada ketidakberlanjutan ya. Karena kita di limit berbicara tentang model ya. Kita lihat di sini ada 3 buah model ya. Yang pertama kita lihat model pertama ya. Sebuah fungsi, katakanlah ini merupakan fungsi f ya. Fx misalnya. Kita lihat di sini bahwa pada x menuju suatu konstanta akan memberikan nilai fx ya. Jadi misalnya di sini x-nya, kalau kita lihat di sini x-nya itu 1, 2, jadi 2,6 ya. Itu ada fx-nya di 5, 6, 7, 7,5 dan seterusnya ya. Fungsi fx. Nah, namun pada x sama dengan 1, 2, 3 di sini, x sama dengan 3 ya. Tidak memberikan fungsi ya, tidak bisa didefinisikan, yang ditandai dengan bulat kosong. Bulat kosong. Sebaliknya, ternyata bisa didefinisikan pada nilai 4 di sini. Oleh karena hal tersebut, maka terjadilah model pertama diskontinuitas, yaitu namanya poin ya. Poin. Yaitu sebuah fungsi terputus pada satu titik. Poin are removable ya. Tipe kontinuitas ya. Nah, sejauh kita tidak bisa mendefinisikan fungsi nilai pada x sama dengan 3 ya, dari fungsi fx, maka kita harus memberikan tanda bulatan yang kosong ya. Dan kemudian kalau kita tidak bisa definisikan, di sini terjadi pemutusan atau ketidakberlanjutan daripada fungsi. Di mana kita bisa mengatakan bahwa ya fungsi fx hanya berlaku sampai x sama dengan 3 ya. X mendekati 3 ya. Tidak pada 3, tapi berlaku pada 3,01 ya. 3,01 dan seterusnya. Di sini 2,9. Oke, tidak pada 3 ya. Tidak sama dengan 3. Tidak berlaku. Baik, ini adalah model pertama diskontinuitas. Kita lihat model kedua ya, daripada diskontinuitas. Dari sebuah fungsi, katakanlah kita beri nama sebagai fungsi gx ya. Di fungsi gx kita lihat ada banyak value, sama bisa kita plot ya. Kita lihat nilai sampai ke x sama dengan 2 di sini ya. Kita lihat ada bulat penuh, berarti pada fungsi gx ya, 3x ya, limit x mendekati 2 itu bisa kita definisikan sebagai 4 ya. 4. Namun setelah pada 2 ya, pada 2,1,01 kita lihat bahwa terjadi lompatan ya. Fungsi gx-nya tidak melanjutkan, tapi melompat kepada fungsi yang harusnya
G aksen X harus kita terjemahkan dengan persamaan yang lain. Jadi kita ketahui bahwa model itu sendiri sebenarnya adalah gambaran modelnya, gambaran dari sebuah fungsi kan, sebuah fungsi. Ya, gambaran dari sebuah fungsi. This model harus ada fungsi di baliknya, dan otomatis kita lihat dari garis ini G X berbeda dengan G aksen X modelnya atau persamaan di dalamnya atau fungsinya ya. Nah, untuk jenis kedua ini disebut dengan jump at a point ya. Kita lihat ada perubahan fungsi Gx menjadi G aksen X ya, akibat pada titik X sama dengan 2 ya. Jump at a point. Kemudian model ketidakkontinuitas yang ketiga ini adalah, kita lihat di sini. Yang pertama, garis kuning ini merupakan garis, di sini bisa kita sebut dengan garis X sama dengan 2 ya. Garis putus-putus ini disebut dengan asimtot. Asimtot. Apa itu asimtot? Kalau kita lihat definisi ya. Asimtot itu adalah garis ya yang tidak mungkin disentuh oleh kurva, tapi kurva itu mendekati atau model itu mendekati garis itu tapi tidak pernah bersentuhan ya. Di sini kita lihat ada fungsi, katakanlah kita beri nama fungsi Hx ya. Fungsi Hx pada 2 ya. Di sini 2 plus, di sini 2 minus. Fungsi Hx mendekati 2 minus, bisa kita lihat mendekati kepada asimtot ya, tapi tidak pernah bersentuhan. Dan kemudian kita juga punya di baliknya, yaitu fungsi H aksen X ya, dengan kondisi yang sama ya. Jadi seolah-olah asimtot ini sendiri berfungsi seperti cermin ya. Dan fungsi Hx dengan H aksen X juga nanti dia berbeda ya. Hx sama dengan H aksen X dengan fungsi yang berbeda. Oleh karena itu model ketidakberlanjutan ini ya, dia tidak mungkin bersambung ya antara fungsi Hx ke H aksen X karena terpisahkan oleh asimtot tadi. Maka di sini disebut dengan model ketidakkontinuitas asimtatik ya. Asimtatics. Discontinuity. Oke. Jadi ringkasnya adalah bahwa kita punya 3 jenis model atau tipe ketidakberlanjutan fungsi. Yang pertama adalah pada sebuah poin ya. Kemudian yang kedua adalah terjadi lompatan. Artinya kita punya 2 fungsi yang berbeda antara Jx dengan J aksen X, dan kemudian kita juga punya 2 fungsi yang berbeda yang dipisahkan oleh sebuah garis asimtot yang disebut dengan asymptotic discontinuity. Nah, coba kita tes analisa kita terhadap limit ini dengan menganalisis problem 1 ya. Di sini ada gambaran fungsi Gx ya. Fungsi Gx. Di sini kita ada pernyataan-pernyataan dan kita baca pernyataan ini, kemudian kita lihat mana yang bersesuaian dengan gambar ya. Kita lihat di sini. Kalau kita perhatikan ada fungsi Gx menuju sebuah asimtot ya, di mana asimtotnya di sini adalah X sama dengan 6. Nah, kita ketahui bahwa fungsi Gx di 6 minus ya, ini 6 plus wilayahnya, di 6 minus itu adalah menuju asimtot, tapi tidak akan pernah sampai ya, hanya mendekati asimtot ya. Sementara limit Gx ya mendekati X6 plus, kita lihat merupakan model yang lain ya, yang mana
dia menyentuh asimtot tapi juga tidak terdefinisi ya pada asimtot. Nah, coba kita lihat sekarang pernyataan pertama, both limit x mendekati 6 plus fungsi gx dan limit x mendekati 6 minus fungsi gx eksis ada. Nah, bagaimana? Kita lihat di sini yang pertama adalah limit x mendekati 6 plus dari gx yang sebelah sini. Nah, di sini kita lihat ya fungsinya ada ya. Fungsinya ada, limitnya ada. Nah, namun pada yang fungsi limit x menuju 6 minus ya fungsi gx, kita tahu bahwa dia mengalami diskontinuitas ya karena tidak menyentuh asimtot. Oleh karena itu limit x mendekati 6 minus tidak ada ya. Sementara limit x mendekati 6 plus itu ada ya. Namun otomatis kita tidak bisa memilih karena di sini ada both ya. Karena salah satunya yang ada, salah satunya tidak ada. Kemudian limit x mendekati 6 fungsi gx eksis ada. Nah, di sini kita lihat dengan konsep limit, kita hanya bisa menyimpulkan limit x mendekati 6 dari fungsi gx itu ada apabila fungsi limit x mendekati 6 plus fungsi gx sama dengan fungsi limit x mendekati 6 minus dari fungsi gx. Nah, ini kan tidak terpenuhi di sini. Otomatis ini juga tidak terpenuhi. Kemudian fungsi g is defined at x sama dengan 6. Kita lihat di sini. Tidak. Kita lihat bahwa di 6 ini kan bulatannya kosong. Makna kosong ini adalah undefined ya. Undefined, tidak terdefinisi. Maka ini juga tidak. Fungsi g is continuous at x sama dengan 6. Kita ketahui bahwa kita hanya bisa menyatakan dia continuous ya apabila limitnya eksis. Ya. Jadi ketika kita tadi sudah ada kesimpulan bahwa limitnya tidak ada, otomatis tidak continuous. Continuity hanya ada kalau limitnya ada. Kenapa kita tadi harus memastikan apakah limit itu ada atau tidak, atau memastikan apakah fungsi itu continuous atau tidak, ya kan? Sementara limit adalah ada kalau fungsinya continuous dan limit menjadi tidak ada kalau fungsinya tidak continuous. Sehingga akhirnya untuk problem 1 ya pilihan kita adalah none of the above ya. Berarti tidak ada pernyataan di atas yang benar satupun ya. Nah, mudah-mudahan ini membuat kita lebih memahami apa itu tadi limit dan model-model ketidakkontinuitas ya, sehingga kita bisa memutuskan limitnya ada atau tidak. Kita lanjutkan di problem yang 2 ya. Problem 2 ada gambar juga dari fungsi gx ya. Kita lihat lagi pernyataan di sini. Kalau kita perhatikan kita melihat di x sama dengan 3 ya. X menuju 3, jadi di sini ada wilayah 3 plus, di sini ada wilayah 3 minus ya. Kita lihat pernyataan pertama, both limit x mendekati 3 plus gx dan limit x mendekati 3 minus gx eksis. Nah, ini kalau kita lihat x mendekati 3 plus gx berapa? Kalau kita definisikan di sini yang 3 plus di sini ya, itu adalah minus 2. Minus 2 ya. Nah, ini dia. Sementara kita lihat x mendekati 3, ini terbalik ya, sorry. Terbalik tadi. Di sini kita lihat ya. Pertama yang x mendekati 3 plus dulu. X mendekati 3 plus di sini kita punya definisi dia adalah min 2. Kemudian x mendekati 3 minus, kita lihat dari sisi kiri, dia adalah plus 2. Otomatis karena limit x mendekati 3 plus gx tidak sama dengan ya limit x mendekati 3 minus gx, maka ini tidak ada. Jadi ini tidak bisa jadi pilihan ya. Karena ternyata limitnya tidak ada. Limit x mendekati gx
limit X mendekati 3 dari fungsi Gx eksis. Nah, apakah ini eksis? Nah, ingat ketika ada jump at a point itu menunjukkan bahwa terjadi lompatan dan itu adalah model kedua dari ketidak kontinuitas. Otomatis maka ini tidak ada. Nah, kita hanya bisa putuskan limit X mendekati 3 Gx itu ada kalau tadi limit X mendekati 3 plus sama dengan limit X mendekati 3 minus dari fungsi Gx ya. Kemudian Gx is defined at X sama dengan 3. Fungsi G didefinisikan pada X sama dengan 3. Nah, di kasus ini kita lihat iya ya, salah satunya kita bisa mendefinisikan fungsi G di 3 plus ada bulat yang penuh. Oke, ini oke. Nah, G is continuous at X sama dengan 3. Nah, continuous atau tidak? Nah, karena dia model kedua dari ketidakkontinuitas, maka kita juga tidak continuous, menemukan tidak continuous. Tak continuous. Oke. Jadi di kasus ini pilihan kita hanya G is defined at X sama dengan 3 di fungsi ya yang lompatannya ya itu di 3 plus karena ada bulat penuh ya. Oke. Lanjut di problem 3 ya. Which of the following function continues at X equals to 3? Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan menggunakan konsep limit ya kita bisa menuliskan yang pertama limit X mendekati 3 ya dari Gx itu sama dengan ln X kurang 3. Kita langsung bisa isikan ln 3 kurang 3 sama dengan ln 0. Nah, ini kita menggunakan matematika dasar ya, bahwa ln 0 itu adalah undefined ya. Oke, maka kita putuskan bahwa tidak ada limit ya, atau tidak continuous atau tidak continue. Nah, bagaimana dengan yang kedua ya, limit X mendekati 3 dari fungsi f(x) sama dengan E berpangkat X kurang 3. Kita isi E berpangkat 3 kurang 3 sama dengan E berpangkat 0 sama dengan 1. Karena kita menemukan nilainya, maka kita bisa pastikan bahwa the limit exists atau continue. Otomatis maka pilihan jawaban kita F only ya. F only, G only is not. Kedua G and F is not, karena F ada, G tidak ada, neither J nor function is not ya. Jadi pendekatan limit tadi menggunakan konsep limit, kita lihat apakah terdefinisi atau ada limit, maka kita bisa memutuskan fungsi mana yang continuous ya pada X sama dengan 3 dan kita peroleh bahwa fungsi F yang continuous karena nilainya terdefinisi. Kemudian kita lihat problem 4, find limit X mendekati 3 dari fungsi Gx. Nah, dalam hal ini Gx-nya ternyata terdiri dari dua fungsi ya, dengan syarat ya, yang fungsi log 3x itu adalah dimana X lebih besar dari 0, lebih kecil dari 3. Yang kedua adalah 4 kurang X kali log, di sini 9 ya, log 9 untuk X yang lebih besar dari 3. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama, kita tulis ya. Kita coba cek dulu limit X menuju 3 minus dari Gx. Yang mana 3 minus? 3 minus itu adalah ini 3 minus ya. Sementara yang lebih besar dari 3 adalah 3 plus. Nah, otomatis untuk limit X menuju 3 minus dari fungsi Gx menjadi
limit X mendekati 3 minus dari log 3X sama dengan log 3 kali 3 sama dengan log 9. Nah, sekarang kita tes lagi untuk yang kedua, limit X mendekati 3 plus dari fungsi Gx. 3 plus, kita akan menggunakan fungsi dari limit X mendekati 3 plus dari 4 kurang X log 9. 4 kurang 3 log 9 sama dengan 4 kurang 3 1 ya, log 9. Kita lihat di sini ternyata kita menemukan ya bahwa limit X menuju 3 minus fungsi Gx dan X mendekati 3 plus dari fungsi Gx itu sama-sama log 9 ya, sama dengan yang kesimpulannya adalah limit Gx mendekati 3 dari fungsi Gx itu ada dengan fungsi sama dengan log 9. Untuk problem 5, find limit X mendekati 2 dari fungsi fx mendekati 2. Nah, di sini didefinisikan juga fx dengan dua fungsi dengan ada persyaratan 2 minusnya adalah ln X, yang di 2 plusnya adalah X kuadrat ln X. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita tulis dulu limit X mendekati 2 minus dari fx itu sama dengan ln X sama dengan ln 2. Kemudian kita tulis sekali lagi untuk limit X mendekati 2 plus fungsi fx itu sama dengan X kuadrat ln X sama dengan 2 kuadrat ln 2 sama dengan 4 ln 2. Nah, kita lihat dalam hal ini bahwa limit X mendekati 2 minus dari fungsi fx tidak sama dengan limit X mendekati 2 plus fungsi fx ya. Karena ln 2 tidak sama dengan 4 ln 2. Artinya bahwa limitnya tidak terdefinisi ya, atau tidak kontinu. Does not exist ya, does not exist ya. Untuk problem 6, which of the following function are continuous for all real number. Jadi untuk all real number ya kita harus cek semua angka ya, dari minus dan plus. Katakanlah untuk yang pertama kita buat xy untuk gx ya dengan akar x. Kita buat di sini misalnya min 2, min 1, 0, 1, 2. Lalu kita isikan nilai yang bisa kita adjust ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita tentukan lagi X dan Y untuk fungsi fx sama dengan E berpangkat X min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, di sini nanti setelah kita letakkan, nampak bahwa kita tidak akan terhambat untuk menentukan akar dari minus, karena akar dari minus undefined ya, atau akar negatif. Otomatis kita bisa mengambil kesimpulan bahwa limit ini does not exist, sementara ini ada exist ya. Oke, kesimpulannya ini if only. Ini tidak ada ya. Nah, setelah beberapa soal tadi, Ibu harap kita sudah bisa memahami ya bagaimana kita menganalisis limit ya, dengan mengenal model ketidakkontinuitas, dan kemudian kita punya approach daripada limit untuk melihat apakah sebuah fungsi itu kontinu atau tidak ya.
Nah, untuk meringkaskan kerja kita sebelumnya, kita bisa lihat di sini skema daripada operasi penyelesaian kasus limit ya, X menuju A dari fungsi fx. Yaitu yang pertama kita melakukan yang namanya direct substitution. Setelah melakukan direct substitusi, kita akan berpeluang untuk memperoleh misalnya bahwa fungsi A itu adalah B per 0 sama dengan tak hingga. Nah, di kasus kita memperoleh ini, maka kemungkinan probably ya ada asimtot tadi, garis putus-putus ya, ada asimtot, sehingga ada fungsi yang kemudian tidak menyentuh dari asimtot tersebut ya, tak hingga. Nah, kemungkinan yang kedua adalah kita langsung menemukan real number untuk kasus bahwa limitnya ada. Iya. Tidur nggak apa-apa? Saya langsung kan? Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah kita menemukan bahwa fungsi A itu adalah 0 ya, sama dengan 0. Dimana kalau pembilangnya 0 ya, dibagi dengan sesuatu jadinya 0. Maka di sini kita masih punya langkah lanjutan untuk mendefinisikan nilai 0 tersebut ya. Langkah kita ada 3 di sini. Kita bisa melakukan factoring tergantung kasus, misalnya di kasus x kuadrat kurang x ya. Kita punya limit x menuju min 1 ya, dari x kuadrat kurang x kurang 2 dibagi dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Kita bisa faktorkan di sini. Yang pertama adalah yang dikali min 2 dijumlahkan plus 1. Berarti x minus 2 dikali x tambah 1. Sementara yang di bawah yang dikali 3 dijumlahkan minus 2. Jadi x minus 3 ya dikali x tambah 1. Nah, di sini kita bisa cancel x tambah 1 sehingga kita punya limit x mendekati min 1 dari x kurang 2 per x kurang 3. Kalau kita isi min 1, min 2, min 1, min 3 sama dengan min 3 per min 4 atau sama dengan 3 per 4. Kita bisa menyelesaikan masalah dengan factoring ya. Nah, di kasus yang lain kita bisa melakukan proses conjugate, yaitu mengali dengan kebalikannya ya. Sebagai contoh di sini kita punya limit x menuju 4 dari akar x dikurang 2 per x kurang 4. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan konsep bahwa a tambah b dikali a kurang b sama dengan a kuadrat kurang b kuadrat. Nah, di kasus ini kita punya a akar x, b-nya 2. Jadi kita bisa kali dengan akar x ditambah 2 per akar x ditambah 2. Sehingga menjadi x kurang 2 kuadrat 4 per x kurang 4 kali akar x tambah 2 ya. Cancel lagi x kurang 4 sehingga kita punya 1 per akar x tambah 2. Nah, kalau kita ganti 4-nya 1 per akar 4 tambah 2 sama dengan 1 per 4. Dengan proses mengalihkan ya, dengan faktor conjugate-nya kita bisa menghasilkan ya yang semulanya 0 ya. Kalau langsung diisi di sini 4 kurang 4 jadi 0, maka akan menghasilkan indeterminate form ya, atau hasil 0. Tapi bisa kita cegah setelah melakukan konjugasi. Yang ketiga adalah ya kita menggunakan identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri di sini contohnya misalnya limit x menuju 0 dari sin x per sin 2x. Nah, ingat salah satu identitas trigonometri kita bisa rubah sin 2x menjadi 2 sin x
cos X ya. Di kasus ini kita cancel sin X sehingga kita punya 1/2 cos X. Begitu kita ganti cos X dengan cos 0. Cos 0 adalah 1. 1/2 kali 1 sama dengan 1/2. Kita peroleh. Otomatis kita lihat di sini ya bahwa sebenarnya strategi penyelesaian limit adalah kita menghindari nilai tak terdefinisi tadi. Kemudian kita mencari alternatif definisi dengan langkah-langkah pertama substitusi tadi. Kemudian kita juga kalau menemui angka 0 kita tidak bisa mendefinisikan bentuknya, kita punya langkah lagi antara faktorisasi, konjugasi ataupun menggunakan identitas trigonometri untuk menyelesaikan persamaan untuk mencari atau menyelesaikan atau menentukan nilai terputus ya, seperti itu. Dan pada akhirnya yang diharapkan adalah kita menjadi rasional. Menjadi rasional. Nah, di sini ada problem 7 ya. Let f be the function given by the following expression ya. Ini ada fx akar x tambah 4 dikurang 3 per x kurang 5 ya. Dan c ya. If f is continuous at x sama dengan 5, then what is the value of c? Jadi sebenarnya sama masalahnya, cuman sekarang diputar, yang ditanya fungsi c-nya itu berapa. Jadi mudah di sini kita lihat, kalau kita isi x sama dengan 5, itu langsung 0 ketemu. Bagaimana untuk mencegah 0? Maka kita melakukan, di kasus ini kita nampak bahwa kita bisa melakukan konjugasi kan. Bagaimana caranya? Akar x tambah 4 itu kita anggap sebagai A ya, dikurang 3 atau B per X kurang 5. Nanti dikali dengan akar X tambah 4 tambah 3 per akar X tambah 4 tambah 3. Akhirnya kita akan peroleh ya X tambah 4 ya kurang 9 per X kurang 5 akar X tambah 4 tambah 3. Ini kita buat dalam kurung. Nah, di sini ternyata kita peroleh X tambah 4 kurang 9 adalah X kurang 5. Sehingga kita bisa cancel 5. X kurang 5 maksudnya tinggallah 1 akar X tambah 4 tambah 3. Nah, kita tinggal ganti sekarang. Akar 1/5 tambah 4 tambah 3 sama dengan akar 9 tambah 3 sama dengan 1/3 tambah 3 sama dengan 1/6. Nah, otomatis kita dapat jawaban C sama dengan 1/6 atau 1 per akar X tambah 4 tambah 3. Nah, oke. Kita memperoleh. Jadi kasusnya sama, hanya yang ditanyanya sekarang C ya. Kalau sebelumnya ditanya continuous atau tidak, ya kan? Sekarang kita dibalik untuk menyelesaikan bagaimana supaya continuous pada X sama dengan 5, C-nya berapa? Oke. Problem 8 ya sama dengan yang 7 ya. Let f be the function given by the following expression. If f is continuous at X larger than minus ya 26 ya, then what is the value of C? Jadi kita tidak bisa buat X itu lebih besar dari min 26. Karena kenapa? Kalau kita buat katakanlah misalnya minus 27, maka kita akan punya akar minus ya. Akar negatif undefined, ingat ya. Tidak bisa didefinisikan. Makanya syaratnya adalah X lebih besar dari minus 26. What the value of C? Jadi caranya sama persis. Kita langsung lihat ya. Kita langsung di sini akar X tambah 26 kurang 5 per X tambah 1 kita kali dengan akar X tambah 26 tambah 5 per akar X tambah 26 tambah 5. Di atas kita akan peroleh X tambah 26 kurang 25 per X tambah 1 di sini ya. X tambah 1 kali akar X tambah 26 tambah 3. Nah, di sini kita nampak kita memperoleh
plus 26 minus 25, X tambah 1, sehingga kita bisa cancel. X tambah 1 tinggallah 1 per akar X tambah 26 tambah 3 ya. Nah, ketika kita isi di sini X sama dengan min 1 ya, kita peroleh akar min 1 tambah 26 tambah 3 sama dengan akar 25 ya, tambah 3 1/5 tambah 3 1/8 ya. Jadi kita peroleh di sini C sama dengan 1/8 atau kita tulis sebagai 1 akar X tambah 25 tambah 5 tambah 26 ya di sini. Oke, nah itulah kira-kira materi yang bisa kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ya kita akhiri di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.